Gua kuliah di salah satu kampus termahal di dunia ya mungkin. Gua tuh punya prinsip kayak gini, jadwal kuliah jangan sampai mengganggu jadwal band. Ih, cakep. Itu Dan berhasil konsistensi itu. loh. Konsistensi, akhirnya gua lulus S1 10 tahun. Gua 9 tahun. Gue jadwal bola jangan sampai Dari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang tak berpari sama cewek-cewek. Gue pernah ngalamin gitu loh ketika sempat masuk jadi band major label. 3 tahun pertama bangga banget dan kan siapa sih nggak mau label. Setelah hari di dalam ya itu ekspektasi kita ternyata nggak segitu. Dan ternyata kita di kayak dicangin kayak nggak diurus lagi. Di sini kembali kau hadir. Pandemi ini kan rata-rata dunia kreatif ini kegulung nih. Betul. Nah, gimana lo caranya mengatasi itu? Oke. Apa yang bisa kita bawain sebagai rocker-rockers? Ya udah, kita belajar acting yuk, bikin web series. Iya, Belajar kita acting sampai kan? acting beneran. Lo effort sampai belajar acting. Sampai Reza Hardian pun Mengagumi Itunya. acting orang-orang lain ya. Hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Alright teman-teman. Juara. Sekarang waktunya kalian buat membayangkan Ya. mantan kalian yang mungkin hilang rimbanya tuh nggak jelas gitu ya, kayak ke laut gitu aja, menghilang tanpa ada pesan. Oke. Ke dasar perut bumi. Oh, ke dasar perut bumi atau nggak tahu, mungkin ditelan hiu atau gimana kita nggak ngerti ya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekeras-kerasnya teman-teman. Doanya ada kayak gimana doanya? Mudah-mudahan suara kita ini terdengar sampai rumah dia ya. Jeritan hati ini Nah, terdengar ya. terdengar. Atau mungkin yang lebih dalam laginya, mudah-mudahan suara kita terdengar sampai rumah mertua kita yang nggak jadi ya. Nggak jadi karena katanya pemain band mah nggak jelas Nggak masa bisa ngasih depannya. duit ya. Padahal contohnya Rocket rockers. bukan Afgan. Noah. Noah. Oke, kita sing along semuanya teman-teman. Nyanyikan dari hati, oke? Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Lebih keras kamu. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di mana? Di mana? Di sini, ku ingin hilang ingatan. Di sini kembali kau hadirkan ingatan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Louder everybody. Kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana dengan dia yang ada segalanya. Oke guys, welcome back di YouTube channelnya Dramain. Kali ini ada program baru bernama Back to Back with Baba bersama
idola masa kecil gue yaitu Rocket Rocker. Idola masa kecil. Sebelum tepuk tangan kita klarifikasi dulu. Apa gimana? Masa kecil, umur berapa? Enggak, maksudnya masih SMA. Kalau kita lihat wajah-wajah di sini udah kekurangan faktor U. Iya. Gravitasi sudah Ada agak stabil. turun ya, gravitasi. Soal gravitas. Tapi gue merasa tersinggung. Kenapa? Mas, itu masa kecil kan? Ah. Gue nggak kecil gitu. Langsung Nggak ada yang Nggak ada. belum pernah Gue lu belum pernah ngerasain kecil. sedih amat. Lu jangan gitu dong, kesian orang yang nggak punya masa kecil. Mau dong diceritain sedikit nih tentang Rocket Rockers. Rocket Rockers. Iya. Apa yang mau diceritain? Masalah ini kan gue dulu kan nonton gigs ya kan. Gue tuh cuma mengagumi lagu lu doang karena kan zaman itu ketika gue SMA gue putus kan menghilang bersamanya di SMA berarti Baba 2008. Enggak. umur 17 tahun lagi gue nggak bisa anjir gue nggak ingat lagi gue tuh tahun berapa 2007 2008 iya itu Itu single itu rilis 2008. Lo SMA waktu itu ya? Iya SMA Kita itu SMP malah pas Iya. waktu itu. Ya Guru. kan. Guru SMP. Guru SMP. Sekarang udah nggak boleh soalnya udah lewat umurnya. Sebenarnya Rocket Rockers itu band baru, Bang. Baru 21 tahun, mau 22 tahun. Baru. Kan targetnya tuh 50 tahun. Emang nyampe Nah, Ya kan kan target. target. karena bukan bandnya mohon maaf nih umurnya nah feelingnya aduh gue nggak enak nih gue nervous tau demi Alek dulu gue cuma dengerin di MP3 dulu nggak ada tuh iPod-iPodan dulu MP3 yang kecilnya segini terus masih dari handphone infrared bluetooth Iya. Lama ya transfernya lagi. iya Masih MMS dulu zamannya. Jadi yang hilang ingatan tuh ada di album kita yang ketiga, Pak, Better Season. dan itu yang bikin lo bisa beli mobil nggak? Salah satu yang memperluas pendengar musik tuh lagu itu. Tapi itu masih acara gigs gitu kan? Kita beli mobil tahun berapa ya? Tahun kemarin. Setelah 21 tahun mobil Baru ya. Kebiasaan orang-orang sekarang tuh gampang ya beli mobil anak-anak band sekarang. dikit-dikit viral Oh. langsung Nah, tajir udah betul bukan beli mobil buat dirinya sendiri, buat pacarnya beli mobil. Iya. Langsung kan di Another level ya, Bu. Tar dulu viral terus beli mobil. Berarti lu bentar lagi beli mobil baru. Nah gitu. Kerjanya Di sini gitu ya. bukan masalah itu ya Pak. Mohon maaf nih. Ya Rocket Rockers apa ya kalau buat saya sih, buat saya pribadi Rocket Rockers itu kayak keluarga lah buat saya. Karena lebih dari setengah hidup saya itu di Rocket Rockers. Apa yang membuat lu yakin kalau ini tuh bisa? Menurut gue, ini tuh menghidupi lu masih pada? Menghidup ya? Menghidupi. Nah, contoh gue tuh belum pernah. Umur gue sekarang ya buka deh ya udah. Umur gue sekarang almost 40. Iya. Cium tangan berarti. Nggak ada, iya. Enggak ya, Lu nggak tahu dia. Dua doang. Gue 36. 39. Weh, kita buka-bukaan umur di sini. Ya, apa? Umur gue almost 40, tapi gue Lu belum. berapa? Gue beda 10 tahun sama kalian. Serius. Oh 20 ya? Oh 28. Oke. Tapi gue selama 40 tahun ini tuh kayak gue belum pernah jadi karyawan di perusahaan apa gitu. Gue belum pernah jadi Nggak pernah jadi budak korporat. Iya, Ya. gue belum pernah gitu. Jadi dari kelas 2 SMA sampai sekarang umur gue mau 40, gue hidup dari Rocket Rockers. Jadi kalau gua sendiri sampai fokus itu di musik tuh, jadi waktu kita tuh ngebentuk Rocket Rockers tuh di SMA kelas 3. sama kelas 3. Itu yang kayak kan nanggung acara-acara gigs bikin Iya, bikin band band. audisi. Bukan gigs lo dulu tuh mainnya di acara 17-an. Oh iya. Oh panggung 17-an. 17-an Betul, kayak dari riff. kampung ke kampung, Iya, riff, gitu. pas band. Tuh, Itu tuh startnya dari coklat itu startnya Berarti dari itu another level lagi ya. Gue hidup di zaman gigs gitu. Iya. Iya, itu di bawah lagi kan. betul di Iya, bawah ini lagi. Nah, di itu awal waktu lagi. masuk kuliah kan umur band baru 2 tahun sampai gua tuh punya prinsip kayak gini, jadwal kuliah jangan sampai ngeganggu jadwal Jadwal band. Ih cakep. Gitu. Itu Dan berhasil konsistensi itu. loh. Konsistensi akhirnya gua lulus S1 10 tahun. Gue 9 tahun. Oh nggak di DO sih. Aman. Kalau zaman dulu kan ada masih yang lu bisa lanjut tapi dengan SPP yang angkatan baru. Oke, by the way nih ya. Oke. Berarti lu berpendidikan dong. Alhamdulillah. Enggak, rata-rata anak band kan ya udah, gue udah nyaman dengan
kalau yang nggak tahu nih zaman dulu, kalau zaman sekarang tuh ketika lu udah nyaman dengan uang, pendidikan nomor sekian. Kita tetap kejar, itu salah satu tanggung Justru kita waktu itu belum nyaman ya dengan uang ya. Makanya jadwal kuliah jangan sampai ngeganggu jadwal kuliah, cari duit Itu dulu buat prinsip bayar. gue. Jadwal bola jangan sampai ngeganggu kerja. Ya kalau di musik kita kayak begitu, dan konsekuensinya ya udah 10 tahun kita buat. Berarti nih Bang ya, Ya. lu nih kayak lagi nongkrong-nongkrong, bikin band yuk. Iya. Gitu ya? Kita anak kompleks gua sama Satu Gisel. komplek. Wah, berarti gue anak kampung ini. Nah, Sama anak kompleks kan. gitu. Gitu, awalnya gimana sih? Awalnya tuh terjadinya Rocket Rockers namanya, kan pilih Oke. tuh. Oke. Sebelumnya tuh gua tuh bikin band namanya bukan Rocket Rockers tapi Immorality President. Widih, berat. Beneran. Karena berdiri tahun 98. Waktu Itu ada zaman kejadian. Jakarta. Lengser. Oh, Iya. Oke. Apa yang lagi hype coba diaplikasiin ke band kan? Wah, Immorality Presiden. Tapi emang sukses loh, berhasil kayak orang tuh kayak jadi spotlight. Ada band namanya Immorality Presiden. Iya. Pasti Apaan nih sih ya? ngomongin tentang pemerintahan atau apa. Mungkin itu cikal bakal band-band anak gigs yang nama-namanya tuh Rebel. aneh-aneh. Rebel, Iya. sok rebel Sok sebenarnya. rebel. Sok rebel. Iya, padahal yang dibentuk sama anak sekumpulan bocah SMA gitu. Iya, berarti cikal bakalnya dari lu nih. Zaman-zaman gigs kan namanya tuh kayak apa gitu aneh-aneh Iya, ya kan? Iya. Ya kayak gitu. Tapi setahun itu Immorality President umurnya cuma setahun karena vokalis kita yang cabut. Terus bukan audisi ya. Kita cari vokalis pengganti. Oh, berarti lu selama 21 tahun pernah ganti personel. Pernah. Nah, dan ini formasi terakhir itu asalnya kita berlima, Pak. Iya. Wow, taruh Oke. berlima nih. Iya. 5 berarti gitar, basis, drummer, Gitar gitar lagi, vokalis. Bertiga berarti cuma ada gitar, basis plus vokalis sama drummer. Iya. Jadi yang kemarin tuh Aska gitar vokal. Terus waktu yang lead vokal kita resign, Aska jadi naik pangkat. Naik pangkat. Jadi vokalis utama. Ya, Karena lu- sebetulnya Rocket Rockers tuh konsepnya di awal tuh 2 vokal, ada Ucai sama Aska. Jadi Ucai resign 2013, kita nggak perlu cari vokalis deh. Akhirnya Aska yang backup. Gua nggak maksa sih, gua kan anak-anak aja gitu. Enggak, itu konflik internal kah atau memang dia sudah menikah dan sudah vakum dari dunia permusikan kah? Sebenarnya ada beberapa kali pergantian kita di awal itu drummer kita yang lama bukan Ozom. Dulu ada Doni namanya. Banyak berarti ya gantinya ya? Resign. ganti satu gitu. Ya, Ya, iya. Oke. satu drummer ganti, Doni resign karena dia ngurus usaha bis. Dia tuh punya usaha bis keluarga ya. gitu. Jadi entrepreneur. Ya. Disuruh ngurus itulah terminal, apa namanya? Urus terminal. Ngurus Preman. apa namanya sebutannya tuh? Ya itunya ya, apa namanya? Ini bisnya lah gitu. Ya. Itu bisnya Kenek. gitu. Kan Nah, jadi dia lebih memilih itu usaha keluarga. Jadi dia resign, masuk Ozom gitu. Jadi kita berlima waktu itu, ada Ucai, ada Bisma, ada Ozom, ada Lope, kita satu lagi dan saya. Ini gue mau nanya sama Ozom nih, Bang Ozom. Lu ditawarin apa lu menawarkan diri? nah, dulu tuh gua ngefans sama mereka. Kan? Kan? Lu tuh idola anak-anak yang zaman sekarang mungkin yang keren namanya bagus nih sekarang yang punya nama. Dengerinnya masa mudanya tuh pasti dengerin lo. Yang Amin. kalau dia masa mudanya di lingkungan yang tepat ya. Iya. Tapi kalau pas zaman anak muda lu ngedengerin itu udah gua Nah, Berarti Udah kita gua. seangkatan. angkatan. Ya, kan? juga. Nggak mungkin dengerinnya barengan, cuman dia udah kuliah. Iya, iya. Ya. benar. SMA. Benar. Nggak lu ditawarin apa menawarkan diri? Jadi vokalis yang dulu Ucai itu dekat sama masih komunitas juga anak-anak. Jadi Ucai nongkrong di samping sekolah gua dia dulu. tempat dulu itu ya main kartu itu ya. Ya gitulah kenakalan remaja. Tempat cabut ya. Nah udah gitu si Rocket Rockers sedang pernah cabut, buka audisi. Ucai bilang, lu main drum kan? Itu ada audisi. Itu tahun berapa? 2003. Tiga. Lu udah masuk berarti sih. 2003 udah masuk. Berarti 2007 yang hilang ingatan tuh drummer udah lu udah ya? gua. Lama juga ya. Gimana perasaan lu masuk Rocket Rockers? Awalnya sih sangat bangga sekali ya. Awalnya Ternyata ya. udah setahun 2 tahun biasa aja. Nah emang kadang apa yang kita mimpikan setelah kita dapatkan tuh nggak seindah yang kita Ekspektasi, ya. mimpikan. Iya, ngerti benar. nggak? Ekspektasi. Iya. Curhat Kayak mulu Oki dia ya? dong. Ya kayak Oki. Lo nggak curhat, itu manusiawi. Men, ini kan banyak banget ya band yang namanya udah gede, terus dia vakum, terus atau dia ganti personil, udah banyak banget. Tapi Rocket Rockers still Rocket Rockers. Rasanya apa sih? Rahasianya adalah Jadi sebenarnya waktu
Nah, kita mulai dengan apa ya formasi ini yang terakhir ini yang bertiga ini, kita punya tagline, ya. Apa tagline? kayak punya kata mutiara dan Atau fondasi yang fondasi. kita mau bikin apa itu ada fondasinya. Oke. Fondasinya ini 3 kata: Apa? regenerasi, Regenerasi, kolaborasi, kolaborasi, adaptasi. adaptasi. tiga sih. Tiga sih. Tiga sih. Mitigasi. Itu sejak kapan lu nanamin itu? 2018 ya. Iya. Baru dong. Baru. Tapi emang cikal bakalnya udah ada, tapi belum kita kayak Belum, iya, belum belum kita di- step declare gitu, belum Iya, kita iya. declare. Tapi ya berangkat dari itu gitu. Kita Apa yang kita kerjain selama ini tuh ternyata ini untuk regenerasinya udah kita Oh, kerjain. bisa. Adaptasinya oke. regenerasinya contohnya kita bikin record label. Hmm. Namanya Rich Andrews Record. Nah, itu kita nge-grab lagi teman-teman yang umurnya masih 20-an, band-band baru buat kita ya urusin lah gitu, karena kan ada beberapa band potensial tapi dia nggak tahu harus ngapain buatnya gitu. Birokrasinya nggak paham lah. Nah, itu tuh regenerasinya. Kolaborasinya ya kita sering kolaborasi sama musisi-musisi yang genrenya jauh banget sama Rocket Rockers. Biar Contohnya keep sama alive gitu ya. iya, Biar- misalnya lagi hype EDM, Hmm. Net Wiki kita Net Wiki yuk kita Ajak ngobrol. ngobrol. Oke. Terus kita bikin kolaborasi. Terus Itu rahasianya. ya kayak gitu. Tapi gini ya, Hmm. lu nih lebih dari usia orang nikah lah ya. Ya setengah hidup gua di sini ya. Setengah hidup. Iya, nah pasti dong ada gesekan dong, pasti kayak ada nggak sih lu titik muak kayak anjing gua mau cabut nih. Apalagi kadang kan lu dari remaja ya, dari egonya yang masih pada gede yang kayak kalau lagi nggak sejalan tuh bangsat dah lu. Iya. Biasanya tuh kalau misalnya itu ketemunya sama titik jenuh kali ya, misalnya tur Jumat, Sabtu, Minggu, beda hari, beda kota, beda pulau gitu. Otomatis di hari Minggu malam tuh berasa capek banget, badan capek apa segala macem. Istirahat, ya udah besoknya aduh kangen lagi sama anak, Iya benar. sama anak-anak Rocket Rockers Family, manajemen Iya. tuh udah kangen lagi. Candaannya. Terus lah ya di jadi- Bandung. Di Bandung. Wih, keren anak Bandung. Ya sama apa ya, mungkin kalau di Rocket Rockers titik jenuh, gue pernah ngalamin titik jenuh ketika apa ya, waktu itu album kita kan sempat masuk Sony Music nih, Oke. sempat masuk jadi band major label. Oke. Nah, jadi yang asalnya pang-pangan prosotan celana gitu sampai bisa akhirnya bisa masuk ke Sony Music tuh. Bangga nggak? Bangga banget, Gitu. saat itu bangga. Tiga tahun pertama bangga banget dan kan siapa sih nggak mau label. Iya, paham. Setelah hari di dalam ya itu ekspektasi kita ternyata nggak segitu. Ya. Dan ternyata kita di kayak dikacangin lah, kayak nggak diurus lah gitu. Kayak anak gawang. Awalnya cuma awalnya kayak yang kita begitu ada lagi gelombang baru nih, ada namanya Invasi Melayu. Invasi Melayu. Fagetos dan kawan-kawan gitu lah. Hijau daun. Hijau daun, ya, ya. ST12. Nah, Semua di tahun itu setiap label pasti punya band andalan, band Melayu. Band Melayu. Otomatis band-band cutting edge Itu kalah kayak spotlight ya. Alah. seperti itu. Kalau sportnya kan udah nggak diurusin banget. Di situ gua ngerasa udahnya ngeband nih. Sampai gua punya niatan buat gua ikutan inilah idolan gitu. Serius? Serius. Lu depresi apa gimana tuh di tahap hopeless? Ya karena Di- Mbak, dari 2004 tuh kan kita rilis sama Sony, 2005 kita udah punya tabungan lagu untuk ke Lagi semangat-semangatnya tuh. album berikutnya. Album ini udah jadi, udah di store tapi nggak diapa-apain sama mereka. Bayangin nggak? Ya minimal 1 tahun tuh kita udah punya karya lagi. Karena kan kita band Maksimalnya panggung. 2 tahun. Ini sampai 3 3 tahun nggak diapa-apain. rilis lagi. Gue pengen ikutan idol serius. Gimana cara survive di 3 tahun di Sony label itu? Aska pengen ikutan idol. Gua di situ survive untuk biaya hidup gua kerja di radio. Kerja di radio tuh Sebagai biar speaker. sebagai produser. Oh, Iya, dia produser. Jadi biar simpel aja. Biar gua punya network sama teman-teman radio dan kita bisa di play di situ. Kalau nanti udah keluar misalnya albumnya. wah, iya. Lalu ngapain sih Zum, waktu itu? Kalau gua waktu itu lagi getol-getolnya kuliah. Oh, Oh, Jadi iya. gua kuliah di salah satu kampus termahal di dunia ya mungkin. Apa? Uang papa habis. Iya. Uang papa banget anjir. Makanya gua ini gua harus lulus terus ini ngeband ya mumpung lagi ini mumpung ya. lagi bandnya belum rilis belum apa gua harus lulus nih. Ya, jadi pas Target ya? gua lulus ya ternyata kita cabut dari Sony terus album baru rilis di record label sendiri kan. Iya. Oke, itu kan termasuk masa-masa sulit ya. Sulit banget karena kita karya lu lagi tinggi-tingginya. Iya. Semangat lagi semangat. lagi semangat-semangatnya. Tapi dunia ini madamin lu gitu kan seketika. Seperti itu. Iya. Nah, sama nih. Si perusahaan itu sih sebenarnya. Iya. Kalau di Iya.
Gue nggak bisa ngomong. Iya, nggak apa-apa ngomong aja. Kalau off air sih untungnya masih jalan tiap minggu pasti Kalau ada. major label itu cuma ngurusin album dan keluar Distribusi. doang. Iya. Tapi kalau offline-nya, manggung offline-nya itu Hotelnya. Nah itu di tahun itu tuh kita Beruntung lah. ya salah satu band yang beruntung di 2005-2006 manajemen dari label itu Ambil ada alih lah. kebijakan baru. Ambil alih. Ada kebijakan baru sampai motong ke off-air-nya. Fair. Kayak ada dia sosok bikin manajemen artis gitu, padahal nggak ada gaweannya, gawe ini nggak ada. Oke. Cuman motongin duit aja. Sabar ya Bang ya. Iya. Sabar bisa ngerasain Biasa sih. sih. Karena gue yang bikin lagunya kan, jadi Iya, lu gini, lu kan pelaku seni nih, bisa lu tidak dihargain kan bikin seni itu nggak gampang, kan? Iya. Ini art, Effort tuh. effort. Nah kan tadi lu udah ceritain nih masa-masa sulit yang di major label. Nah ini datang lagi nih masa sulit yang kedua nih. Pandemi ini kan rata-rata dunia kreatif ini kegulung nih. Betul. Nah gimana lu caranya mengatasi itu? Oke, jadi di awal tahun 2020 tuh kita sebenarnya udah punya produk baru, single baru, kolaborasi kita sama Stand Alone. Dari Bandung juga bandnya sama lah, satu genre sama kita. Standing alone. Stand Here Alone, Stand Here Alone. SHA. Oke. Januari Februari itu ya udah bisnis manajer kita udah ngerancang untuk turnya, media promonya, sampai roadshow ke beberapa kota, sampai big bang-nya tuh di bulan November nggak salah. November lah. Udah dibikin Udah promosi, mapping. Iya, udah udah mapping seperti itu. Masuklah Maret, pandemi apa segala macam, kecewa. Jadi plan A, plan B tuh nggak bisa jalan, tapi kita tetap semangat aja. Apalagi nih plan yang bisa dijalanin, ya udah kita jalanin plan Z aja. Apa tuh? Ya udah switch ke digital jadi. Bisa gitu. Berarti lu kan banyak nih yang ngakalinnya dengan kayak konser virtual Iya. gitu. Enggak ke situ. Tapi kemana lagi? Kita bikin website, Oke. bikin website namanya richmusiconline.com. Itu lu sendiri atau? Jadi ya afiliasi dari Rocket Rockers. Ah, Kan kita punya record label namanya Rich and Rich Records. Ya, kita bikin medianya namanya richmusiconline.com gitu. Ya, di dalamnya kita kayak sosokan bikin virtual konser awalnya nih ya. Terus bikin web series. hidup nah. Akhirnya ada yang melihat itu, ada yang melihat, Potensi. oh ini band ini kok Kreatif. mana bikin gini ya. Oh kayak nggak nyerah. Kayak nggak nyerah gitu. Akhirnya masuklah sponsor ke situ. Iya. Napas dong. Napas. Iya. Alhamdulillah banget. Jadi yang tantangannya ya kita olah apa yang bisa kita olah di luar musik. Ya, tapi gini, lu tuh saking kreatif ya. Kadang orang nih kalau udah di titik mentok, menurut gua tuh dunia yang apa nih namanya dunia kreatif nih kan gambarnya parah banget sampai ngeblank ya kayak Iya. mau ngapain nggak Asli. boleh itu nggak boleh. Tapi lu di titik ngeblank itu lu masih bisa kreatif. Ya karena kita nggak punya pekerjaan lain selain ngeband. Berarti Sumber ketika itu dimatikan pasti kan kayak lu misalnya lu nggak suka gelap, begitu lampu dimatiin pasti kan lu nyari gimana caranya biar Karena lu ngeliat nggak panik lah. cahaya sedikit sama kayak gitu. Begitu itu dimatikan ngeband itu dimatiin ya kita langsung cari nyari di mana? nyari gimana lagi. Apa yang bisa kita Apa yang bawain bisa kita sebagai rockers? Ya udah kita belajar acting yuk, bikin web Oh, series. iya. Belajar acting Kita sampai kan? acting beneran. Lo effort sampai belajar acting. Sampai Reza Hardian pun Mengagumi itunya acting orang-orang lain ya. By the way nih kan, ibarat kata ya, lu ini kan anak band mati banget lu nih, Gimana? pujaan gue di masa itu Nah. kan. Dan Oh berarti sekarang udah enggak? udah enggak terlalu. Oh, masih. Masa sekarang gitu. masa sekarang, enggak maksud gue, lu kan harus mengikuti zaman. Kalau gue sih dari pakaian lu masih mengikuti yang tahun-tahun lalu ketika lu jadi Rocket Rockers di 2008. Iya, iya. 2007. Lu nggak berubah men, walaupun umur lu berubah, tapi lu nggak berubah kan. Ya. Lu tetap dengan kayak ya kalau gue di umur lu mungkin kayak gue nggak kayak gini nih pakaiannya gini. Lu tetap jiwanya tetap muda ya. Ya itu karena itu regenerasi itu sama adaptasi itu. Dan lu dipaksa untuk apa acting. Iya. Asli. Itu bukan hal yang mudah buat gue. Oh iya, dan itu juga actingnya jelek sih. Jelek, sebenarnya. acting kita Beneran jangan beberapa episode kita lihat lagi. Anjir, kaku banget Kaku ya. banget. Beberapa Gak. episode lagi masih tetap kaku. Bro gitu. Ya tapi itu ada apa ya, nilai jual tersendiri juga ketika kita acting terus kaku kan orang jadi kayak apaan sih ini ya gitu. Ngakak ya, Ngakak. jatuhnya ngakak. Iya gitu. Jadi sukses itu. Alhamdulillah kemarin di tahun 3 kemarin season ya. ya ini kita udah bikin 2 season. Season pertamanya ada 10 episode, season 2 nya 23 episode. Ya enggak, 3 season yang bareng sama Stanley Alone. Oh iya, di awalnya bareng sama Stand Alone 6 itu episode. 6 episode. Lanjut lagi di season keduanya itu 10 episode.
Lanjut lagi di season ketiganya, beres kemarin Desember itu 23 episode. Di situ kita ngajakin teman-teman musisi juga untuk kan masuk ke konten apa yang kita kerjain. Sama contoh gini lah. Rangkul lah ya. Iya. Rangkul. Contoh gue ngajakin kotak nih buat manggung virtual. Tantri sampai bilang ini di backstage, Kak, Eki ya udah mempertemukan gue lagi sama nasi kotak. Terus kata gue, wah ini gue ngeceng. Bener-bener sarkas ya. Takutnya gitu ya ngecengin. Tapi dia tuh ngomong, ini mah bener kangen banget gue sama vibe backstage ini kata dia. Masalah kangen ya. Seberapa rindu sih kalian sama manggung? Manggung masih tetap jalan ya virtual. Beberapa hari yang lalu juga kan masih malam. Iya, gue tahu di beberapa yang bisa lah ya. Maksudnya konser nih yang kayak lu tau gak sih Pak, bukan yang indoor, yang outdoor, yang dimana orang nyalain flashlight, terus lu nggak usah nyanyi tuh orang udah nyanyiin lagu lu. Ada energi dari situ gitu. Iya, vibe-nya beda. Kangen mah kangen banget lah gitu. Apalagi sekarang kita cuman ya di rumah aja ngeliat istri lagi gitu. Tapi kalau dibilang kangen banget lah. Cuman gimana caranya, kalau gue sih punya Rocket Rockers punya tanggung jawab gimana caranya kita ngasih energi positif aja ke yang biasa menonton kita offline. Rocket Rock Friends. Rocket Rock Friends, gimana caranya kita tetap ngasih energi positif dengan walaupun cuman sebatas online virtual gitu. Jadi kita nggak mengharapkan energi balik dari mereka, tapi ya udahlah, karena kita pun yang dibayarnya kan kita bukan mereka kan. Yang kita udah dibayar nih misalnya buat konser virtual, ya udah sebisa mungkin kita ngalirin energi positif aja buat mereka aja. Kalau lu nggak jadi anak band, lu bakal jadi apa sih? Gua kayaknya PNS kayaknya. Anjir, lu kok nyadarin PNS? Lu Karena 10 tahun. nih sampai sekarang nih sampai detik ini orang tua juga masih nggak percaya anaknya main band selama ini. Kiranya lama tak jumpa pas ketemu malu-malu. Kiranya engkau di sana sedang merindukan aku. Misalkan lu mau ajak artis Hollywood, itu siapa sih? Kalau gua sih Mariah Carey. Di rumah aja bisa mengobati hati.